Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel aku, yaitu Reynulandari dari kelas 21A. Nah, di video kali ini aku akan membahas materi mengenai teknik pengumpulan data. Nah, sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe. Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam proses penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang diperlukan di sini adalah teknik pengumpulan data mana yang paling tepat, sehingga benar-benar didapat data yang valid dan reliable. Teknik pengumpulan data sangat ditentukan oleh metodologi penelitian, apakah kuantitatif atau kualitatif. Dalam penelitian kualitatif dikenal teknik pengumpulan data observasi, focus group discussion atau FGD, wawancara mendalam, dan studi kasus. Sedangkan dalam penelitian kuantitatif dikenal teknik pengumpulan data angket atau kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Nah, berikut ini terdapat beberapa jenis-jenis data terdiri atas. Yang pertama, berdasarkan tipe penelitian, terbagi dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Nah, data kuantitatif adalah data yang dapat diinput ke dalam skala pengukuran statistik. Fakta dan fenomena dalam data ini tidak dinyatakan dalam bahasa alami, melainkan dalam numerik. Sedangkan data kualitatif adalah data yang dapat mencakup hampir semua data non-numerik. Data ini dapat menggunakan kata-kata untuk menggambarkan fakta dan fenomena yang diamati. Yang kedua itu berdasarkan sumber, terdiri atas dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan jenis data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber utama. Jenis data yang disediakan data primer bersifat real-time. Data primer tersedia dalam bentuk mentah sehingga masih harus diolah dan disederhanakan lagi. Data primer dapat dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data survei dan kuesioner. Nah, sedangkan data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan atau tersedia untuk peneliti dari pihak lain. Data sekunder biasanya bersifat lampau. Dalam proses pengumpulan data cenderung lebih cepat dan mudah dalam pengumpulannya. Dapat dikumpulkan dengan teknik studi pustaka, analisis media, dan observasi. Nah, ada 4 teknik pengumpulan data secara umum. Yang pertama itu observasi atau pengamatan. Yang kedua, angket atau kuesioner. Yang ketiga, wawancara atau interview. Dan yang keempat, itu studi pustaka atau dokumentasi. Nah, mari kita lihat pembahasannya berikut ini. Yang pertama, itu observasi atau pengamatan adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Nasution pada tahun 1998 menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Sanafiah Faisal pada tahun 1990 membedakan observasi menjadi observasi partisipatif, observasi secara terang-terangan dan tersamar, dan observasi yang tak berstruktur. Observasi partisipatif merupakan seperangkat strategi dalam penelitian yang tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang lengkap. Hal ini dilakukan dengan mengembangkan keakraban yang dekat dan mendalam dengan satu kelompok orang di lingkungan alamiah mereka. Yang kedua, observasi terus terang atau tersamar. Pada tipe ini, semua proses yang dilakukan oleh peneliti diketahui semuanya oleh orang yang diteliti.
Yang ketiga, observasi tak berstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini dikarenakan peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati. Dalam melaksanakan penelitian, tidak menggunakan instrumen yang telah baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan. Yang kedua, angket atau kuesioner, disebut pula angket atau self-administrated questionnaire, adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengirimkan suatu daftar pertanyaan kepada responden untuk diisi. Berdasarkan cara menyusun pertanyaan dalam teknik kuesioner ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, kuesioner terbuka atau open-end items. Adalah suatu kuesioner di mana pertanyaan-pertanyaan yang dituliskan tidak disediakan jawaban pilihan, sehingga responden dapat bebas atau terbuka luas untuk menjawabnya sesuai dengan pendapat atau pandangan dan pengetahuannya. Yang kedua, kuesioner tertutup atau closed-end items. Adalah suatu kuesioner di mana pertanyaan-pertanyaan yang dituliskan telah disediakan jawaban pilihan, sehingga responden tinggal memilih salah satu dari jawaban yang telah disediakan. Yang ketiga, itu wawancara atau interview. Wawancara atau interview adalah kegiatan tanya-jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan atau direkam secara audio, visual, atau audio-visual. Wawancara merupakan kegiatan utama dalam kajian pengamatan. Berdasarkan cara menyusun pertanyaan dalam teknik wawancara ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, wawancara terstruktur. Teknik ini menggunakan teknik perekaman yang sangat sistematis. Ini adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk keperluan survei yang bertujuan menyajikan pertanyaan yang telah ditetapkan dalam setiap wawancara yang urutannya sama. Ini juga dikenal sebagai wawancara yang terpola atau terencana. Yang kedua, wawancara tidak terstruktur. Teknik ini adalah metode penelitian kualitatif, di mana pertanyaan disiapkan selama wawancara. Karena wawancara tidak direncanakan, ia memiliki pendekatan informal di mana percakapan yang bersahabat terjadi antara pewawancara dan orang yang diwawancarai. Yang keempat, itu studi pustaka atau dokumentasi. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang lainnya. Dokumen yang berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa, film, video, CD, DVD, kaset, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya, misalnya karya seni, karya lukis, patung, naskah, tulisan, prasasti, dan lain sebagainya. Secara interpretatif, dapat diartikan bahwa dokumen merupakan rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak, dapat merupakan catatan anekdotal, surat, buku harian, dan dokumen-dokumen lainnya. Berikut dapat dilihat contoh penggunaan teknik pengumpulan data dengan cara teknik wawancara. Menurut Sugiono, wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan bisa dilakukan dengan cara tatap muka atau secara langsung maupun dengan menggunakan jaringan telepon. Nah, berikut merupakan contoh teknik pengumpulan data dalam teori resepsi. Untuk lebih memahaminya, teman-teman dapat melihat kembali video saya sebelumnya yang berjudul Teori Resepsi Lagu Friendzone Budi Doremi, seperti yang terlihat pada gambar di samping. Pada teori tersebut, saya menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara terstruktur yang dilakukan secara tertutup atau tidak langsung, yaitu melalui media voice note pada aplikasi WhatsApp. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai teknik pengumpulan data. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan tunggu video-video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.